Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang networking model atau model jaringan. Yang pertama-tama bakal mengetahui apa sih isi outline-nya. Nah, yang pertama itu ada konsep. Setelah kita membahas konsep, kita akan membahas TCP atau IP model. Setelah itu kita bakal menjelaskan apa sih bedanya encapsulation dan decapsulation. Setelah kita membahas perbedaan encapsulation dan decapsulation, saya akan membahas tentang OSI layer model. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang konsepnya dulu. Nah, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Dan untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana sih kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Dan untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, setelah itu saya bakal jelasin dulu before dan afternya open network model exist. Pada before open networking model exist, tiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Dan pada tahun 1974, IBM menciptakan sistem arsitektur network atau SNA. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka sendiri. Pada after open networking model exist, terdapat setiap vendor menggunakan model jaringan yang sama, kemudian dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, setelah kita membahas before dan after open networking model exist, kita bakal menjelaskan tentang model TCP IP. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu TCP IP model? TCP atau IP model merupakan jenis network model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking, model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, 5 layer itu terdapat application, transport, network, data line, physical. Aku bakal jelasin tentang 5 layers itu. Yang pertama ada application layers. Application layers berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web service. Yang kedua ada transport layer. Nah, transport layer itu fungsinya dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery
Mechanics. TCP sendiri digunakan untuk IP karena support MP checking, dan UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, yang ketiga ada network layer. Pada network layer hanya terdapat satu protokol utama, yaitu IP. Protokol IP menyediakan dua fitur penting, yakni addressing dan routing, yang berfungsi untuk menangani konektivitas serta pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik agar dapat terhubung dan berkomunikasi di dalam jaringan. Protokol IP menyediakan dua fitur penting, yakni addressing dan routing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Yang keempat ada data link layer. Data link layer sendiri mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Yang kelima ada physical layer. Physical layer sendiri mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Setelah itu kita bakal membahas konsep ISO model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede, banyak atau besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau nama lainnya International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Dan ada tambahan lower layer yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Yang kedua ada upper layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Saya akan menjelaskan
yang saya ketahui tentang presentation layer dan session layer. Nah, aku bakal menjelaskan apa itu presentation layer. Presentation layer merupakan lapisan yang terdapat dalam model OC layer dan berada pada lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim. Lapisan ini juga berada pada lapisan keenam ketika sebuah data akan diterima oleh user. Presentation layer merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk tertentu, misalnya dalam format untuk gambar, dokumen, dan sebagainya. Dan apa sih itu session layer? Session layer merupakan lapisan ketiga yang terdapat dalam model OC jaringan komputer, yaitu ketika user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai lapisan ketiga, maka terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Session layer ini bertugas untuk mengendalikan dialog yang terjadi antar node dan melakukan manajemen dari sebuah koneksi serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun.